Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, hari ini saya membaca sebuah berita di harian Warta Ekonomi. Di situ judul Novel Baswedan tolak mentah-mentah Anies jadi capres, malah anggap deklarasi Nasdem bisa pecah belah umat. Coba kita bacakan saja beritanya ya pemirsa. Warta Ekonomi Jakarta. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air atau AKTA Novel Baswedan menyatakan tidak mendukung deklarasi capres Nasdem. Kami tidak mendukung deklarasi Nasdem, takut memecah belah umat, kata Novel Baswedan yang juga Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air. Lewat keterangan tertulisnya Selasa 4 Oktober, berarti ini kemarin ini, hari Selasa. Novel menyebutkan dirinya pernah melaporkan kader Nasdem yaitu Victor Laiskodat, kini Gubernur NTT, dengan dugaan penistaan terhadap agama Islam. Kami dari Spirit 212 sampai 2 kali mendemo Mabes Polri dan DPP Partai Nasdem terkait masalah ini, ujarnya. Novel juga curiga Nasdem diduga menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, termasuk televisinya, karena selalu memframing berita FPI dengan hal anarkis berulang-ulang. Yang bikin kesal menurut Novel adalah pemenjaraan 7 orang para petinggi FPI termasuk Habib Rizik Syihab dalam perkara perayaan Maulid dan kasus Rumah Sakit Umi. Saya menduga Jaksa Agung yang kader Nasdem yaitu Muhammad Prasetyo ikut terlibat dalam peristiwa pemenjaraan ulama, katanya, termasuk Habib Bahar Smith yang sudah beberapa kali tersangkut kriminalisasi. Juga para ulama yang saat ini bersidang seperti Kiai Haji Farid Oqbah, Zain An-Najah, dan Hanung Al-Hamad, dan habaib yang lain, ujarnya. Dirinya meminta klarifikasi Surya Paloh terkait hal yang disampaikannya itu. Terlebih kini Nasdem tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan, sehingga patut diduga ada agenda untuk mengadu domba dan memecah belah umat Islam, katanya. Nah, jadi begitu pemirsa laporan tertulis yang disampaikan oleh Novel Baswedan. Menurut opini saya dalam hal ini, saya berbeda pandangan dengan teman FPI. Ternyata yang dipermasalahkan oleh teman dari FPI itu adalah Partai Nasdemnya sebagai pengusung, bukan Pak Aniesnya. Dalam konstelasi politik kita sekarang ini yang berhak mengajukan calon presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang ada di DPR. Dalam hal ini seharusnya teman FPI berterima kasih kepada Partai Nasdem yang bersedia mencalonkan Anies, walaupun Anies bukan kader dari Partai Nasdem. Jika tidak didukung oleh Partai Nasdem, maka partai oposisi PKS dan Demokrat tidak dapat mengusung calon presiden karena total perolehan suara PKS dan Partai Demokrat ini hanya sebesar 15,98%. Jadi harus ada tambahan suara partai agar bisa mencapai 20%. Nah, dari Partai Nasdem itu perolehan suaranya sebesar
9,05% pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Jadi kalau gabungan koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu jumlah suaranya total 25,03%. Jadi udah cukup persyaratan untuk mengajukan calon presiden. Karena ketatnya persaingan menuju Pilpres 2024 di mana partai-partai pemilu saat ini sudah membuat kubunya masing-masing atau istilahnya itu koalisi. Dan masing-masing kubu punya capres masing-masing. Antara lain kubu koalisi KIB itu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Amanat Nasional, Golkar, dan P3. Kubu oposisi terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sebenarnya Nasdem ini bukan oposisi ya, tapi dia gabung ke dalam barisan partai oposisi. PDIP sendiri, Gerindra, dan PKB. Nah, kan tidak mungkin masa FPI mengusung calon presiden ke KPU karena FPI bukan partai politik. Menurut saya sebaiknya teman FPI lupakan sejenak masa lalu, fokus untuk masa depan. Fokus bantu Pak Anies Baswedan untuk memenangkan pemilihan presiden 2024. Jika mau ada perubahan di negeri ini ke arah yang lebih baik. Usul saya ada baiknya juga FPI berubah menjadi partai politik jika ingin ikut menata negara ini. Kalau hanya menjadi ormas, tidak powerful untuk ikut mengatur negara ini. Saya mengajak teman-teman FPI, teman-teman alumni 212, dan seluruh umat Islam Indonesia, yuk kita dukung Pak Anies dalam memperjuangkan pemilihan presiden tahun 2024. Demikian opini, kritik, saran dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dari FPI. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.